Intinya apa coba? Yang dibaca lah. Masa saya tanya intinya pulang naik apa? Misalkan nggak mungkin. Ini kayak teori itu, jadi teori itu buat kayak nyari seorang pemimpin gitu, Pak. Oh, ngarang indah nih. Coba dibantu sama Edi Brokoli coba. Edi, bantu sebelahnya. Coba dibantu. Itu kan ada 3 orang. Nah, coba diskusi. Ketemu apa? Teori itu untuk mengidentifikasi kepribadian sosial di sekitar intelektual, untuk mengedapan yang tersebut pemimpin mereka. Nah, masih salah. Yang benarnya apa? Sebagai seorang pemimpin, nah, dia harus memiliki nilai karakteristik yang baik. Karakteristik yang baik itu dibangun dari nilai pribadinya sebagai sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk dapat memimpin organisasi dengan baik terhadap pengaruhnya, terhadap kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Nah, sifatnya apa saja? Meliputi kejujuran, kebenaran, keadilan, percaya diri, optimis. Nah, lalu dia harus memiliki integritas, tanggung jawab. Nah, lalu apa lagi? Nah, dia harus memiliki drive, keinginan untuk memimpin organisasi dengan benar. Nah, itu. Serta apa? Intelektualitas yang baik sebagai seorang pemimpin. Nah, ini dia. Oke. Lanjut, Wok. Nah, oke, Wok. Selanjutnya itu di ayat 12 itu ada kontingensi teoris. Kelompok teori dalam bidang kepemimpinan yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya bergantung pada karakteristik atau sifat individu, tapi juga pada situasi atau konteks di mana kepemimpinan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Keberhasilan kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi tersebut. Oke. Artinya? Artinya itu No smoking. tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi, Pak. Jadi keberhasilan kepemimpinan itu bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi tersebut. Nah, ada yang kurang. Masih ada yang kurang apa lagi? Apa lagi? Masih ada yang kurang informasinya. Tidak hanya bergantung pada karakteristik atau sifat kepemimpinan, Pak. Boleh diulang apa tadi? Tidak hanya bergantung pada karakteristik atau sifat kepemimpinan. Ya, seperti apa? Tidak bergantung pada karakteristik dan pola pemimpinan. Seperti apa? Nah, ini kurangnya di mana? Yaitu tadi kita udah bahas tentang kontingensi. Kontingensi itu apa sih? Situasi, keadaan, atau boleh dikatakan sebagai suatu peristiwa. Berarti apa nih kaitannya dengan pemimpin? Nah, selain daripada sifat, pemimpin harus peka, memiliki kepekaan terhadap kondisi, keadaan, situasi, organisasi. Nah, sehingga dia bisa menerapkan bagaimana menggunakan nilai kekuasaan dan kewenangannya secara tepat. Nah, kontingensi ini, situasi, keadaan, dan kondisi organisasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu apa? Pertama, environment,
Nah, environment ini apa? Lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh struktur, dipengaruhi oleh lingkungan bisnis internal dan eksternal dan lain sebagainya. Lalu apalagi dipengaruhi oleh taks, bagaimana keadaan dan kondisi terhadap tugas seperti prestasi kerja, produktivitas, dan kinerja. Ada ya. Nah, lalu apalagi dipengaruhi oleh pemimpin itu sendiri, leadership. Yaitu apa? Dibangun dari sifat, dibangun dari nilai influence, dibangun dari nilai politik, nah, serta nilai kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, ini dia, itu baru lengkap. Nah, ada yang kurang tadi, coba slide sebelumnya tuh tadi, Anda lengkap, buka lagi. Nah, itu dihasilkan studi Ohio. Nah, Anda belum jelasin apa tuh studi Ohio. Nah, coba jelasin. Ada yang mulai skripsi di sini atau udah mulai proposal? Ada yang udah ngambil metodologi penelitian? Oh iya. Apa tuh? Menurut berdasarkan dihasilkan Ohio. Apa tuh Ohio? Nah, ini belum disampaikan, jadi ada informasi yang khusus yang kaitannya dengan price apa? Ayo. Ayo, coba apa depannya? Nah, informasi yang putus apa? Tadi kan udah dibahas Ohio, tapi nggak disampaikan. Nah, tapi semangat ada waktu. Nah, yaitu apa? Bahwa trial tadi sifat dan karakteristik yang harus dimiliki pemimpin yang tadi saya sudah jelaskan berupa kejujuran, keadilan, kebenaran, equity, lalu responsibility, integritas, lalu self confidence dan juga drive. Nah, maka sifat daripada kepemimpinan ini akan dipelajari, dianalisis, diteliti. Nah, oleh sebab itu kan tadi saya tanya, siapa yang sudah mengambil metodologi penelitian? Nah, ini ada kaitannya dengan penelitian yang dikaitkan oleh Universitas Ohio yang ada di Amerika. Penelitian ini dia menggunakan kurang lebih 2.000 populasi di perusahaan, 2.000 karyawan. Nah, 2.000 karyawan itu diamati bagaimana sih sifat dan karakteristik memimpin organisasi dalam hal dia memimpin suatu perusahaan. Nah, seperti apa sih dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, serta melakukan kontrol. Nah, ini diamati dari 2.000 karyawan diobservasi. Nah, 2.000 karyawan ini, nah Ohio memutuskan menggunakan 200 sampel. Nah, lalu yang kembali 150. Nah, coba bapaknya kan sudah ambil penelitian
populasi dan juga sampel. Nah, bagaimana menentukan sampel? Oh, jadi sampelnya yang tadinya 200 kenapa jadi 150? Apa yang mendasarinya? Yang hanya balik 150, yang 50 dikatakan reject. Nah, belajar kan penelitian, kenapa? Atas dasar apa? Dan yang dibutuhkan nggak sesuai sama apa yang dikatakan. Apa yang dilakukan? Kayak gimana? Jadinya yang tadi kan dari 200 dia nurun jadi 150. Dari 50 itu nggak relevan, nggak sesuai sama apa data yang dia pengenin. Oke, kalau 2000 itu sampel apa? Populasi apa? Terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Hah? Tidak. Apa bedanya terbatas dengan tidak terbatas? Kalau tidak terbatas harus disebut nominalnya. Kalau tidak terbatas itu nggak disebut nominalnya. Kalau terbatas disebut nominalnya, misalnya dari perusahaan yang aslinya satu perusahaan itu 500 nih, 5.000, jadinya diambilnya cuma 2.000, itu terbatas. Oke. Nah, kita uraikan. Populasi itu apa sih? Nah, populasi itu keseluruhan hal yang bisa diteliti dan diamati oleh peneliti. Sesuatu hal itu apa? Macam-macam. Bisa benda, bisa orang responden, bisa juga makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya yang bisa diteliti. Nah, populasi nanti ada dua. Populasi terbatas. Terbatas itu apa? Jumlah populasinya yang sedikit, yang masih dalam jangkauan peneliti yang bisa diamati. Contoh, populasinya hanya 60, 30, nah, atau 80, atau 100. Nah, ini kan masih dalam pengamatan, Mbak, kalau bosan silakan di luar. Kira-kira etis nggak saya lagi ulangin mainin bibir ini? Sopan nggak? Ya bukan masalah apa perbahanannya. Dari tadi gitu saya diamin. Kalau nggak aneh kemarin deh, saya duduk daripada saya dicuekin, saya udah keluar. Silakan, nggak apa-apa saya duduk. Anda ambil lagi. Atau saya kasih tantangan, Anda boleh tadi bermain seenaknya, boleh tidur. Tapi gimana kalau bicara sama sekualitas Anda? UAS nggak akan saya bantu. Anda boleh tidur kok, Anda boleh absen, boleh tinggal. Tapi bicara kemampuan kualitas gimana? Jangan sampai saya sakit hatinya apa? Saya ngajar tentang totalitas, saya perhatikan satu-satu, saya detail dengan detail, tapi begini hasilnya. Pantas nggak kira-kira? Beretika nggak? Anda sebagai mahasiswa, bukan lagi anak SD atau SMP, yang mesti saya tegur bagaimana berkelakuan baik. Kalau merasa jenuh ya udah keluar, nggak apa-apa, saya kasih kok. Jangan sampai saya berubah kelakuannya. Tahu nggak? Yang tadinya saya peduli terhadap kelas Anda, melihat kelakuan Anda begini, saya mulai saya perketat lagi gitu. Kok begini gitu? Udah dikasih hati minta jantung, terus semuanya apa? Apa kita bicara dengan sesuai kemampuan aja ya? Tidak ada lagi bonus saya berikan. Sesuai dengan presentasi saja 20%, 30%. Kok dibantu begini hasilnya? Kalau dosen udah care, jangan melunjak gitu loh. Udah dikasih hati minta jantung. Saya juga manusia gitu. Ketika diperlakukan nggak baik, coba Anda bercermin di kaca, Anda lihat sendiri wajah Anda. Ketika Anda berdiri, dari tadi konsentrasi, pantas nggak? Sopan nggak? Jangan ada alasan bilang gatal pas segala macam. Masa gatal dari tadi 40 menit? Logika pakai ini akal sehat. Kalau Anda bicara dengan anak yang berpendidikan SMP, boleh Anda bisa bohongi. Anda ngomong sama siapa gitu? Kalau masih ada tukang sapu, cleaning service, bisa Anda bohongi. Kalau memang salah, yang salah ngomong, Pak maaf saya salah. Fair, jangan pakai alasan, nggak tahu lah.
Nah, 2000 berarti apa? Populasinya tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas berapa Pak? Berarti berapa? Berarti apa nih? Di luar kemampuan dari peneliti. Karena di luar kemampuan peneliti, maka peneliti melakukan representatif, yaitu mengambil sebagian dari populasi yang dinamakan sampel. Nah, karena di luar dari pengamatan. Nah, pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan pertama, memperhatikan jumlah dari populasi, memperhatikan karakteristik, memperhatikan tujuan dari pengambilan sampel, dan lain sebagainya. Nanti bisa menggunakan metode dalam pengambilan sampel, entah itu Slovin, Z-score, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan kalau dalam penelitian jenis sampelnya apa, random sample kah, non probability, ataukah sampel kembar, atau sampel area, dan lain sebagainya. Nah, lalu didapat 150 dari mana? Nah, dari sampel yang reject, yang ditolak. Kenapa? Pertama, bisa dikarenakan tidak sesuai dengan karakteristik. Yang kedua, tidak memenuhi tujuan dari pengambilan sampel. Yang kedua, dikatakan cacat sampelnya. Kenapa? Misalnya, kan ada yang sudah mengambil konsentrasi pemasaran atau SDM. Nah, katakan kalian sudah mengambil konsentrasi. Nah, nanti ada mata kuliah seminar SDM, bikin proposal penelitian. Dikatakan cacat, misalnya dalam pembuatan kuesioner ada 20 pertanyaan, yang diisi cuma 12. Ini kan kalau diolah menggunakan SPSS atau Listra kan nggak bisa diolah datanya. Nah, ini dia. Sehingga yang kembali 150. Dari 150, nah, diolah data, kesimpulannya bahwa dalam hal penggunaan nilai sifat yang mempengaruhi perilaku dalam kepemimpinan menurut Ohio terbagi dua, yaitu consolidation people dengan initiative structure. Nah, consolidation people ini apa? Pertimbangan terhadap sifat dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan terhadap gaya dan kepemimpinan yang mempengaruhi dalam tujuan, perencanaan, pengambilan keputusan. Nah, ini dipertimbangkan. Nah, pertimbangannya apa? Berdasarkan faktor orang atau follower. Seperti apa? Memperhatikan kesejahteraan, lingkungan kerja, budaya organisasi, membentuk identitas atau menciptakan identitas organisasi. Nah, menciptakan perilaku yang efektif. Kalau inisiatif structure apa? Yaitu pendekatan dalam penggunaan nilai sifat dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku dalam kepemimpinan yang didasarkan atas pertimbangan terhadap pencapaian tugas, produktivitas, hasil kerja, prestasi. Nah, ini dia. Gitu. Nah, kalau mau saya jujur, saya ketat. Nah, saya balik lagi, ini kelompok nilai berapa? Kelompok cuma modal baca. Sorry ya, saya ngomong terus terang. Anak SD pun bisa, tapi nggak saya maki-maki loh. Tapi tolong mau tahu diri gitu loh. Udah nggak saya maki-maki, saya lengkapin, tolong diperhatikan. Kalau saya pakai standar nilai, berapa standar nilainya dari kelompok 1 kok masih sampai sekarang kebanyakan saya lihat masih baca. Kalau baca mohon maaf, anak SD pun bisa atau anak SMP. Kalau nggak percaya, mau saya buktikan, gampang kok. Planning service coba saya tarik ke sini, bang, apa atau mas coba ini artinya apa? Bisa cuma suruh baca. Tapi kalau di planning service tarik, bang, artikan dong ini maknanya apa? Belum tentu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu masih di secara soft leadership, itu ada David Moyer, itu model continent master yang mengusulkan bahwa kinerja kelompok bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya kepemimpinan dan sejauh mana situasi memberikan kendali kepada pemimpin
Nah, Fitler ini apa? Penelitian yang dilakukan Fitler untuk mendukung dan menguatkan teori kontingensi. Bahwa tadi pemimpin yang efektif itu pemimpin yang bukan hanya memusatkan kepada perilaku dan sifat karakteristik dalam kepemimpinannya, tapi kemampuan juga terhadap kepekaan membaca situasi, keadaan, dan kondisi organisasi yang dipengaruhi dari 3 hal, oleh kepemimpinan itu sendiri, oleh lingkungan, maupun terhadap struktur tugas atau task. Nah, dalam Fitler ini mengungkapkan, nah dalam kondisi yang dialami oleh organisasi, seorang pemimpin akan efektif dalam memimpin organisasi jika memperhatikan 3 hal, yaitu pertama memperhatikan leader, member, nah, atau memperhatikan hubungan antara leader dengan member atau dengan follower. Artinya apa? Pemimpin yang baik itu harus menciptakan hubungan timbal balik antara pemimpin dengan pengikutnya, seperti memperhatikan kesejahteraannya, lingkungan kerja, fasilitas, iklim organisasi yang baik, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya perhatikan dari struktur tugas, seperti pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, pelaksanaannya, melakukan koordinasi, dan lain sebagainya. Lalu apalagi yang ketiga, berdasarkan nilai posisi kekuasaan atau position power. Seperti apa? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membaca faktor situasi, memperhatikan faktor perilaku serta sifat terhadap penggunaan nilai kekuasaannya, baik untuk meningkatkan pengaruh politik maupun kewenangannya. Nah, ini dia. Nah, ini dia penelitian yang dilakukan Fitler. Oke, lanjut. Selanjutnya masuk ke situational leadership theory atau teori